wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Afrina dengan NIM 2314040077. Saya dari program studi Tadris Matematika 23C Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi arai 2 dimensi pada program Pascal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni, SPD MSI. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep arai 2 dimensi, yang kedua yaitu penggunaan arai 2 dimensi untuk tabel atau matriks, dan yang ketiga yaitu iterasi menggunakan nested loop. Tugasnya yaitu membuat program Pascal yang menerima input nilai UTS dan UAS dari 3 mahasiswa disimpan dalam arai 2 dimensi. Yang kedua yaitu menghitung dan menampilkan nilai akhir dengan rumus nilai akhir sama dengan 0,4 dikali UTS ditambah 0,6 dikali UAS. Yang ketiga yaitu menampilkan tabel nilai akhir masing-masing siswa. Yang pertama yaitu pengertian atau konsep arai 2 dimensi. Arai 2 dimensi atau yang lebih sering digambarkan dengan sebuah matriks digunakan untuk menggambarkan arai yang lebih rumit. Contohnya di perhitungan matematika yang memiliki matriks atau grafik diagram yang memiliki sumbu X dan Y. Arai 2 dimensi juga disebut sebagai perluasan dari arai 1 dimensi, di mana jika pada arai 1 dimensi hanya terdapat satu kolom dan satu baris, maka pada arai 2 dimensi tersusun atas beberapa elemen kolom dan beberapa elemen baris dengan tipe data yang sama atau sejenis. Contohnya dalam arai 2 dimensi ini yaitu var nilai titik 2 arai kurung siku 1.3, 1.2 kurung siku of integer titik koma. Selanjutnya yaitu penggunaan arai 2 dimensi untuk tabel atau matriks. Arai 2 dimensi ini sangat cocok digunakan ketika kita ingin menyimpan data dalam bentuk tabel seperti nilai siswa, data kehadiran, data penjualan harian, dan lain-lain. Misalnya, nilai kurung siku 1,1 tutup kurung siku titik 2 sama dengan 80 titik koma garis miring 2 nilai UTS mahasiswa ke 1. Yang kedua yaitu nilai kurung siku 1,2 titik sama dengan 90 titik koma miring 2 nilai UAS mahasiswa ke 1. Untuk lebih memahami definisi arai 2 dimensi, perhatikan susunan angka berikut ini. Di sini ada 4 kolom dan 7 baris. Maka arai 2 dimensi ini disebut dengan 7 baris kali 4 kolom. Selanjutnya yaitu iterasi menggunakan nested loop. Karena arai 2 dimensi ini memiliki 2 indeks baris dan kolom, maka untuk mengakses semua elemennya kita perlu 2 perulangan atau biasa disebut dengan nested loop. Yang pertama yaitu for i titik 2 sama dengan 1 to 3 do. Selanjutnya yaitu for z titik 2 sama dengan 1 to 2 do. Right buka kurung nilai kurung siku i, z titik 2 5 tutup kurung titik koma. Loop i memiliki baris dan loop i ini mewakili baris dan loop j ini mewakili kolom. Untuk lebih memahami, kita bisa masuk ke teman-teman lebih memahami. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Pri Pascal. Sebelumnya teman-teman harus pastikan teman-teman memiliki aplikasi Pri Pascal. Jadi di sini kita akan membuat program nilai akhir mahasiswa. Teman-teman bisa ketik program nilai akhir mahasiswa titik koma enter. Lalu teman-teman ketik uses CRT. Gunanya itu untuk membersihkan layar dan untuk agar kita bisa memerintahkan menggunakan perintah seperti redline dan clear screen. Selanjutnya kita buat var enter. Kita masukkan nilai di sini untuk mendeklarasikan variabel. Nilai titik 2 arai kurung siku 1 sampai 3, 1 sampai 2 tutup kurung siku of real titik koma, lalu enter, lalu ketik nilai akhir titik 2 arai kurung siku
1 sampai 3 tutup kurung of real titik koma lalu enter, lalu buatkan i titik 2 integer titik koma. I ini adalah perulangan dari beberapa elemen kita, dan integer ini adalah bentuk dari variabel kita. Lalu enter, kemudian tulis clear screen. Gunanya untuk membersihkan tampilan layar kita. Titik koma enter, lalu kita masukkan perulangan kita untuk for i titik 2 sama dengan 1 to 3 do. Nah, ini langkah kita untuk membuat program utama. Selanjutnya, teman-teman bisa ketik begin, lalu kita masukkan perintah kita yang tadi, yaitu tuliskan right len, buka kurung, mahasiswa i, koma, titik 2, koma, lalu enter. Kemudian tuliskan lagi mahasiswa, masukkan. Di sini kita masukkan nilai UTS, pintu memerintahkan dia memasukkan nilai UTS tutup kurung titik koma enter. Selanjutnya yaitu kita bisa tuliskan read len untuknya kita tuliskan read len buka kurung nilai buka kurung siku i, 1 i, 2 kan, i, 2 tutup kurung siku tutup kurung titik koma lalu enter. Selanjutnya yaitu untuk menghitung nilai akhirnya, kita tuliskan garis miring 2 kali, lalu kita ketik hitung nilai akhir, enter, akhir kurung siku i tutup kurung siku titik 2 sama dengan di sini berdasarkan perintahnya tadi, untuk nilai UTS-nya dikalikan 40% dan untuk nilai UAS-nya dikalikan 60% atau 0,6. Kita tulis 0,4 dikali nilai UTS-nya i, 1 tutup kurung siku ditambahkan 0,6 dikali nilai UAS-nya i, 2 tutup kurung siku titik 2 titik koma enter lalu n. Selanjutnya yaitu kita membuatkan perintah untuk membuatkan tabel agar tabelnya nanti rapi. Kita tuliskan right len titik koma enter, kita tuliskan perintahnya tabel nilai akhir mahasiswa kurung enter. Selanjutnya kita buatkan perintah untuk membuatkan garis atau tabelnya. Kita buatkan strip untuk membuatkan garis pinggirnya, lalu kita enterkan, lalu kita buatkan
pembagi di dalam tabelnya itu, yang pertama yaitu untuk nomor, lalu kita batasi UTS, kita batasi UAS, kita batasi dengan garis, dan nilai akhir tutup kurung. Selanjutnya yaitu kita tuliskan lagi untuk garisnya sebanyak garis yang di atas tadi. Tutup kurung, titik 2, lalu enter. Lalu kita buatkan perulangannya yaitu untuk I titik 2 1 2 3 do, lalu enter. Begin, lalu kita buatkan perintah right line 1 titik 2 titik 2 2 koma nilai TSI, 1. Di sini kita buat 8/2, yaitu 8 ini adalah banyak katanya nanti, dan 2 ini adalah berapa banyak 0 di belakang koma atau nilai di belakang koma. Lalu untuk nilai UAS, buka kurung siku, I, 2, tutup kurung siku, sama seperti yang UTS tadi, 8 dan 2 titik 2 2 koma akhir atau nilai akhir I, tutup kurung siku, ring 12 2. Lalu kita titik 2, enter. Kita N-kan, enter. Kita buatkan read line. Read line ini guna read line ini di sini yaitu untuk menahan layar agar program tidak keluar saat sudah selesai. Lalu kita N-kan. Jika kita sudah sampai pada tahap akhir yaitu pada tahap N, maka langkah selanjutnya yaitu kita compile-kan. Compile. Nah, jika sudah sukses, lalu kita ambilkan run, lalu kita pilih run, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai UTS mahasiswa pertama. Misalnya saya mau 85, selanjutnya itu kita ambil yang 75 untuk UAS-nya. Untuk siswa yang kedua kita masukkan nilai UTS-nya 90 dan UAS-nya 85. Untuk siswa yang ketiga kita masukkan nilai UTS-nya itu 65 dan UAS-nya yaitu 90. Lalu kita enterkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini akan nampak tabel di mana untuk mahasiswa yang pertama, di sini nilai UTS-nya 85 sama-sama yang tadi kita masukkan, nilai UAS-nya 75 sama, dan untuk nilai akhirnya itu 79,00. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.